Fisika maju, Unima Mabalus. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita dalam kegiatan Stadium General 4 oleh jurusan Fisika dengan tema Fisika di sekitar tanaman sabut batu, dan pemateri kita saat ini ada Profesor Dr. Marianus MSc. Diucapkan selamat datang kepada Bapak pemateri saat ini ada Bapak Profesor. Juga diucapkan selamat datang kepada Ketua Jurusan Fisika ada Ner Alfri Rampelan MSc. Diucapkan selamat datang juga kepada dosen-dosen dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang hadir saat ini. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan dipersilakan berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi padu. Indonesia berbangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Disilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita masuk dalam doa untuk membuka kegiatan kita pada saat ini, dan kepada yang telah ditugaskan dipersilakan. Kita akan berdoa, dan saya akan menuntut doa menurut agama dan keyakinan saya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang begitu nyata bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan tidak terasa apapun. Kami berdoa Tuhan untuk menjalani kegiatan pada saat ini. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berkati kami, berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami mampu menjalankan tugas dan menjalankan kewajiban kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Diucapkan terima kasih. Saat ini kita masuk dalam sambutan dan yang pertama oleh Ketua HMJ. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Marianus MSc, Guru Besar Jurusan Fisika Fakultas
Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, yang sebagai pembicara kita dalam studium general yang keempat ini. Yang saya hormati pimpinan jurusan, ketua jurusan Nir Ampirampengan SSI MSC, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang boleh hadir, dan semua mahasiswa jurusan fisika yang ada di saat ini. Pertama-tama saya menjadikan puji syukur, banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dipertemukan di tempat ini dalam kegiatan studium general. Saya pribadi mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dosen dan semua mahasiswa, dan juga selamat datang kepada pembicara kita, Profesor Dr. Marianus MSI. Lebih kurang dari sambutan saya ini, saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan kepada Ibu. Diucapkan terima kasih kepada Ketua KMJ, dan saat ini kita masuk dalam sambutan pimpinan jurusan yang akan dibawakan oleh Ketua Jurusan Fisika, yaitu Bapak Alfi Rombengan MSC, sekaligus membuka kegiatan studium general kita pada saat ini. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kita atau pembicara kita dalam kegiatan studi generale pada saat ini, yang kami sebut dengan penuh kasih Profesor Dr. Marianus MSI, selaku guru besar di jurusan fisika dalam bidang fisika lingkungan, dan juga selaku sekretaris senat Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Universitas Negeri Manado. Yang kami hormati juga teman-teman dosen yang hadir, tim pelaksana studium generale, yang kami hormati juga himpunan mahasiswa jurusan fisika dan ketua MJ, dan juga jajaran pengurus MJ, dan juga yang kami hormati seluruh mahasiswa jurusan fisika, baik prodi pendidikan fisika maupun prodi ilmu fisika. Kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan mengucap syukur dan mengucapkan pujian dan hormat kepada Tuhan karena atas kasih dan kemurahan-Nya, sehingga kegiatan studi generale yang keempat akan kita laksanakan tepatnya pada hari ini, dan tentu harapan kita semua kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Seperti kegiatan studi generale di edisi pertama, kedua, dan ketiga berlangsung dengan baik, tentu harapan kita juga memang kegiatan studi generale ini boleh berlangsung juga dan berakhir dengan segala baik. Dan tentu kegiatan studi generale ini memang menjadi program yang sudah sejauh ini sangat baik dilakukan setiap bulan, dan tentu juga harapan kami setiap saya memberikan sambutan ini akan berlangsung secara terus-menerus. Sekali lagi, semoga ini akan berlangsung secara terus-menerus dengan harapan bahwa kegiatan ini akan benar-benar memperkokoh atau membangun semangat kita, atau membangun cara berpikir kita, atmosfer berpikir kita, terlebih di dalam bidang akademik. Dalam tanda kutip di sini saya garis bawahi di bidang akademik, karena posisi kita dalam hal ini sebagai mahasiswa paling pokok itu adalah di bidang akademik. Nanti ketika kita akan berkembang di bidang yang lain, dipersilakan. Dan puji Tuhan, itu semua boleh terlaksana dengan segala baik di studi general sebelumnya. Dan terima kasih kepada tim kerja yang begitu ulet di bawah ketua tim Pak Kamarudin, dan juga anggota-anggota dosen-dosen yang baru. Banyak terima kasih. Dan tentu pelaksanaan studi general yang keempat dilakukan secara luring. Kalau tidak salah, untuk studi general yang kedua dan ketiga dilakukan secara daring,
dan untuk kali ini dilakukan secara luring. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa memang karena ini walaupun kegiatan jurusan yang bekerja sama dengan himpunan mahasiswa jurusan fisika, kami masih melakukan kegiatan ini berusaha sedemikian rupa mencari pihak-pihak terkait yang terlibat yang masih seolah-olah mau bilang gratis, mencari narasumber dan lain sebagainya yang gratis. Tapi yang menarik di studium jurnal yang keempat ini, puji Tuhan, narasumber yang memberikan kemarin memang Prof tanya apakah biasa disediakan snack atau air minum dan lain sebagainya, dan kami dari tim langsung menjawab, mohon maaf Prof, sejauh ini memang belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan studium general. Jadi sejauh ini memang masih dilaksanakan gratis. Dan puji Tuhan kemarin Profesor Mariano sebagai narasumber yang harusnya ketika kita undang kita yang bayar, malah Prof yang mensupport, memberikan sponsor dalam hal ini dalam bentuk tunai, tetapi kami coba dari tim kemas dalam bentuk konsumsi air mineral dan lain sebagainya. Jadi syukur untuk studium general yang keempat kita disupport langsung oleh narasumber yang sekaligus juga sebagai dosen kita atau guru besar kita di jurusan fisika. Sekali lagi terima kasih Prof. Oleh sebab itu, sekali lagi harapan saya di kegiatan studium general yang keempat ini dengan tema yang sangat menarik. Pas saya baca fisika di sekitar tanaman sagu baru, itu kan menarik untuk orang. Kalau orang bicara fisika modern, fisika dan lain sebagainya, itu mungkin sudah sering. Tapi ketika kita mendengar bahwa bagaimana membahas fisika di sekitar tanaman, apalagi tanaman sagu baru, nah, mungkin bagi saya pribadi itu asing untuk tanaman ini. Nah, makanya menarik untuk bagaimana kita melihat fisika di sekitar itu. Dan pakarnya yang akan membawakan materi ini akan menjelaskan dengan baik bagaimana fisika di sekitar tanaman sagu baru. Dan semoga apa yang disampaikan nanti oleh narasumber itu boleh berkenan bagi kita, boleh kita mengerti semua, dan boleh bertanya apa saja yang boleh kita tanyakan. Apa yang kita tidak mengerti silakan ditanyakan terkait dengan tema yang disampaikan oleh narasumber. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan semoga kegiatan ini berjalan dengan segala baik, dan saya atas nama pimpinan jurusan dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa membuka kegiatan studium general yang keempat jurusan fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Universitas Negeri Manado hari ini Jumat 26 Mei 2023 secara resmi. Diucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Fisika. Saat ini kita masuk dalam pemaparan materi dan langsung akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oh, begini ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Sehat kan ya hari ini? Sehat. Yang jawab cuma kayaknya nggak semuanya kan? Ini pada sakit gitu. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Gitu ya. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ketika kita memikirkan sesuatu, itu akan menjadi apa yang akan ada di diri kita ya. Jadi kalau ini hari Jumat kita berpikir bahwa kita sehat, ya kemungkinan sakit-sakit itu akan hilang ya. Oke, saya akan memandu dengan tidak terlalu formal ya, jadi biar acaranya tidak terlalu serius sekali ya, karena pada pagi hari ini kita punya materi yang sangat luar biasa itu. Tapi sebelum kita ada di studium general, hari ini sudah yang keempat. Kemudian pembicara kita yaitu Profesor Dr. Marianus MSI, Guru Besar di Fisika, kemudian Sekretaris Senat di FMIPAK Unima. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fisika di sekitar tanaman sagu baru.
Kalau biasanya kita ngomongin fisika seperti yang tadi sudah disampaikan ketika sambutan Kajur ya, fisika modern, fisika statistik itu sepertinya kalau kita pikir-pikir ya, atau bahkan kalau anak-anak dulu mungkin ketika masih SMA, SMP berpikir fisika itu pasti rumus seperti itu ya. Ternyata ada fisika yang tidak tahu ya, ini ada di lingkungan sekitar kita, seperti itu bisa kita angkat ya. Nah, di sini kita akan ngomongin tentang tanaman sagu baru dengan analisis komprehensif fungsi ekologi, nilai ekonomi dari aspek edukasi pemanfaatan tanaman sagu baru secara berkelanjutan. Betul. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disimpan terlebih dahulu. Sesi kita nanti pembicaraan pemaparan materi, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan ya. Baik, kita lanjut ke biodata narasumber kita yaitu Profesor Dr. Marianus MSI. Beliau sudah mengajar selama 37 tahun. Benar, Prof? 37 tahun ini. Atau ya, oh, sorry, 63, Masya Allah ya. Ya, tidak apa-apa, Prof. Masih muda kelihatannya, Prof. Oke, 63 tahun ya, luar biasa sekali. Berarti sudah sangat berpengalaman di fisika, jelas. Tempat rajinnya di Tanah Toraja. Kemudian mata kuliahnya di aku ada fisika lingkungan, listrik magnet, gelombang dan optik ya. Beliau guru besar di fisika lingkungan. Kemudian riwayat pendidikannya S1 di IKIP Negeri Manado dari tahun 1981 hingga 1985. Kemudian melanjutkan magisternya di Universitas Gadjah Mada dari tahun 1984 hingga 1997 dan dilanjutkan dengan studi doktornya di Universitas Brawijaya Malang dari tahun 2009 hingga 2012. Gitu. Nah, kalau untuk pengalaman penelitian, pengabdian ini banyak sekali ya. Salah satunya yang ada akan dibicarakan hari ini, dan yang lainnya ada analisis iklim mikro di sekitar tanaman sagu baru, kemudian model dinamika harian. Intinya tentang kebanyakan fisika lingkungan karena beliau adalah profesor fisika lingkungan ya. Oke, bagi kalian yang ingin menghubungi nanti bisa langsung email ke marianus@prima.co.id. Baik, begitu aja dari saya. Kita akan lanjut ke materi ya. Kita langsung aja ke Profesor Marianus. Silahkan dipersilakan. Terima kasih si Alfa. Terima kasih kepada pimpinan jurusan. Terima kasih kepada tim Studium Minerale yang ada di jurusan fisika, teman-teman dosen yang sudah hadir, dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah hadir saat ini, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam acara Studium Minerale 4 di jurusan fisika. Baik, saya diminta untuk menjadi pembicara di acara Studium Minerale ini. Terus terang, apa yang mau sampaikan seperti yang dikemukakan keputusan tadi, ini agak menarik katanya. Tapi terus terang, ini fisika yang saya bicarakan di sini tidak seperti saya mengajar atau Bapak Ibu dosen, bahkan mahasiswa kuliah tentang kelistrikan kemagnetan, kuliah tentang gelombang, kuliah waktu, kuliah fisika inti dan sebagainya, apalagi fismat. Nah, fisika yang nanti saya akan tunjukkan ini fisika sederhana. Ada besaran fisika yang sederhana. Misalkan kita mengukur kalau di lingkungan itu kalau kita bicara iklim mikro. Nah, di sana kita bisa mengukur temperatur, perubahan temperatur, kita mengukur perubahan kelembaban,
kita bisa mengukur apa kecepatan angin. Nah, semua itu kan kalau ada alat ukurnya, kemudian ada alat matematika sederhana yang membantu kita. Nah, misalkan nanti saya tunjukkan. Jadi saya mengungkapkan ini adalah salah satu bagian dari penelitian saya waktu studi S3, dan saya mau cerita diawali waktu penelitian S2. Nah, mereka orang biologi lihat, saya lihat waktu Kajur share di grup fakultas, ada orang biologi langsung protes. Dia bilang, penulisannya belum tepat, penulisan nama ilmiah dari tanaman ini. Ya, Arenga microcarpa di ICC itu penulis pertama atau penulis pertama. Nama ilmiahnya adalah Arenga microcarpa. Kalau pernah dengar dulu, pernah belajar biologi, Arenga itu masuk kelas apa? Jadi dari kingdom, familinya sampai spesiesnya itu masuk apa dia Arenga? Ternyata masuk di rumpun aren. Orang bilang CEO. Tapi mungkin teman-teman dosen dan masuk dalam begini, masuk dosen fisika, dia peneliti sagu. Nah, itu kan jadi masalah. Dan memang sempat pernah jadi masalah dulu. Saya mengajukan waktu pulang S3 menggunakan pangkat. Semua karya ilmiah saya terkait dengan ini, fisika di sekitar tanaman palma ini, sagu, kemudian nilai gasiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu. Ini biologi. Karena tidak baca apa yang ditulis. Memang judulnya adalah tanaman sagu. Mereka cuma tanaman sagu itu masuk bidangnya biologi, tapi mereka tidak lihat rinci apa yang diteliti di sekitar tanaman sagu. Mohon maaf, tadi malam kita kemas-kemas disertasi yang ada 2 buku yang sempat saya tulis, yang membawa saya untuk boleh menjadi guru besar. Itu disertasi dengan ada 2 buku dan termasuk publikasi ilmiah. Jadi yang di disertasi saya itu adalah judulnya analisis kondisi fisik lingkungan di sekitar tanaman sagu baru dalam hubungannya dengan upaya konservasi. Itu judul saya punya disertasi. Jadi kondisi fisik lingkungan, kondisi fisik seperti apa di lingkungan sekitar tanaman sagu itu. Nah, oleh sebab itu di paparan ini sekalipun ada judul analisis fungsi ekologi, nilai ekonomi dan aspek, mohon maaf bukan dari aspek tapi dan aspek edukasi tanaman sagu baru untuk pemanfaatannya secara berkelanjutan. Jadi nanti sebagian kecil saja nanti akan dari disertasi saya itu nanti analisis fungsi ekologi. Langsung kalau pernah belajar pengetahuan lingkungan atau apa kalau orang di sini PKLH ya, atau kalau belajar di sekitar buku bagaimana itu fungsi ekologi. Nah, kalau ekonominya kan jelas, ekonominya jelas dan aspek edukasinya seperti apa. Nah, nanti karena mungkin masih belum dosen masih ingat sebelum berlaku yang kurikulum merdeka. Dulu kan ada yang kurikulum 2013 itu fokus pada tema-tema pembelajaran. Sehingga dulu pernah tim kami termasuk Malilu pernah ada mahasiswa S2 yang penelitiannya itu bicara konteks dan konsep. Nah, ini terkait dengan aspek edukasi. Ya itu yang terkait dengan judul dan sengaja saya taruh di bawah itu nanti lihat. Oh ternyata fisika di sekitar tanaman itu seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Ini saya ambil secara umum definisi secara umum itu mempelajari tentang aspek-aspek fisik, di mana ada dan matematis yang berhubungan dengan konsep-konsep mengenai teori lingkungan.
termasuk sistem ekologi dan dampak pencemaran terhadap keseimbangan lingkungan yang didapatkan oleh alam atau ulah manusia. Ini demi serum, tapi ada misalkan orang kedokteran, karena apa, fisika itu di kedokteran ada, fisika di pertanian ada, fisika di biologi ada, fisika di kimia ada. Nanti masing-masing akan memberikan definisi yang berbeda, dan ini definisi secara umum. Nanti kalau orang lihat, oh bagaimana sih kalau misalkan di lingkungan udara, di lingkungan air, di lingkungan tanah, bagaimana sih lingkungan di situ? Nah, yang mungkin yang sementara kuliah fisika lingkungan akan itu memahami. Kemudian ini definisi umum. Kemudian saya coba lagi tampilkan ini, karena kalau kita bicara lingkungan, nah bicara fisika lingkungan, ini komponen-komponen lingkungan yang tidak bisa kita tinggalkan, karena pasti kita akan berinteraksi dengan itu. Misalkan, oh yang ambil itu seperti apa? Oh yang ambil itu nyata. Jadi komponen yang tidak hidup, misalkan tanah, udara, air, atau benda-benda yang tidak hidup. Nah, kalau yang betul, oh yang pokoknya semua yang hidup di situ. Tapi itu di luar manusia, karena nanti ada manusianya itu yang masuk di budaya culture. Nah, bagaimana interaksi ketiga ini? Dan nanti saya coba pakai supaya nanti kita ada pemahaman. Oh ternyata interaksi antar komponen lingkungan itu sangat penting. Apalagi kalau kita melibatkan manusianya yang membentuk budaya. Ada mungkin dari mahasiswa dan teman-teman dosen pernah dengar, oh ada kearifan lokal, ada kearifan lokal dari masyarakat setempat. Misalkan di lingkungan ABT-nya masyarakat itu menanam tanaman yang misalkan bisa melestarikan, pertama tanahnya rawan untuk terjadi erosi, maka masyarakat tanam tanaman situ, tanaman yang katakan tanamannya yang bisa meresapkan air dalam tanah dengan baik. Kalau hal itu maka akan menjamin ketersediaan air. Maka kalau air bisa bahkan teman-teman kalau dengar, kalau di tempat mata air ini ada pohon-pohon itu diboleh-boleh, ya apa? Ada penunggu. Itu kan bukan lokal, ya ada penunggu. Padahal itu kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya air di situ, bisa menjaga sumber daya tanah supaya tidak terjadi erosi. Nah itu jadi oleh sebab itu saya katakan bahwa interaksi antar komponen lingkungan ini sangat penting. Misalkan di ada yang kayak itu fisikanya seperti apa di sana? Nah, kalau misalkan orang tinggal sumber daya alam tanah, tanahnya itu berbentuk bentuk permukaannya, atau kalau orang geografi istilahnya landformnya itu bentuk permukaan itu, katakan kalau dia miring. Kalau orang fisika kan pasti langsung ingat, di Papua ada fakta, ada longsor, langsung ingat, oh itu kan faktanya dong, longsor. Tapi kalau di bawah konsep fisika apa yang ada di situ? Oh, langsung ada bayang fisika dasar. Oh, waktu fisika dasar orang tak praktek tidak miring. Ya, kalau ada benda kalau dicoba angkat pelan-pelan, kemudian dia mulai meluncur. Ada faktor apa di sini? Nah kalau begitu kita usahakan supaya bendanya itu sulit untuk meluncur. Maka diberi apa? Nah masyarakat dimulai untuk orang tanam tanaman yang bisa menahan longsor. Atau kalau orang pertanian supaya aman, karena yang kalau tanahnya miring apalagi lintasannya jauh, maka pasti kalau dari jarak jauh kemudian meluncur sampai di bawah, bagaimana? Energinya bagaimana? Maka
lintasan itu diperpendek. Itu kan orang petanian yang tahu kalau itu konsep fisika. Tuh, kalau petanian yang tahu itu, tapi diperpendek itu lintasan kemiringan itu. Maka orang pakai istilah kalau di pertanian istilah ada istilah terasier. Dorong istilah di terasier itu dikasih pendek di lintasan. Sebenarnya itu mengurangi energi. Dan kalau di konsep konservasi air, maka itu akan memperlama air berada di permukaan tanah sehingga dia meresap ke dalam tanah. Nah itu salah satu kalau orang belajar mengenai siklus hidrologi, salah satu titik dalam proses siklusologi yang menjadi penelitian saya dalam konservasi, yaitu bagaimana proses masuknya air dalam tanah lewat permukaan di sekitar tanaman sak baru. Itu salah satu konsep fisika, jangan lorong itu bukan fisika itu. Nah, apa yang saya ukur itu kan jadi sangat penting interaksi antara komponen-komponen lingkungan dibicarakan dalam memahami fisika lingkungan. Oh, kalau di air bagaimana? Pokoknya tahu dulu sifat-sifat air. No? Kalau air itu kalau dia ada hujan, kemudian daya hisap, daya tampung air permukaan itu, daya hisapnya itu lebih tinggi dari curah hujan, pasti akan ada terjadi orang pertanian, orang kehutanan kasih istilah runoff dari aliran ke permukaan itu. Mengapa terjadi seperti itu? Karena puri-puri tanah sejenuh dari hujan semakin lebih tinggi, maka dia kan terjadi aliran permukaan yang besar. Itu yang membawa material permukaan yang orang kenal sebagai erupsi permukaan. Nah kalau orang tak memahami sulit bicara. Apalagi orang fisika tahu sifat fluida kan tahu fluida itu kan pasti akan mengalir pada keadaan apa? Oh dia dari tempat tinggi ke tempat rendah, atau di sama-sama di tempat rendah tapi apa? Diberi tekanan. Lain ceritanya toh kalau diberi tekanan. Ya sama di Jakarta kalau banjir orang kompas orang itu tapi secara alami sifat-sifat fluida itu seperti itu. Nah bagaimana dengan lingkungan itu? Habis itu udara. Udara bagaimana? Oh, kalau pernah dengar itu atau pernah mengalami ada bangunnya rusak karena puting beliung, apa konsep fisika dari situ? Oh ada. Tahu bagaimana terjadinya angin? Oh, orang tahu angin pokoknya berhembus. Tapi konsep fisika seperti apa? Oh, angin itu kan, itu adalah udara yang berpindah. Tapi mengapa dia berpindah? Oh, karena ada perbedaan tekanan. Mengapa terjadi perbedaan tekanan? Lain kali sekali lingkungan, saya kasih contoh. Air di Belanga tuh, kalau air di Belanga beri sumber energi, lama-kelamaan dia pada sebab hutan. Bakutan kenapa? Oh, yang di bawah sepanas, di atas masih dingin, maka yang di bawah itu naik. Kenapa? Oh, karena masanya berkurang yang di bawah dari bedingan, maka naik. Jadi proses seperti itu berpindah. Itu kan fisika. Itu proses fisika. Penurunan rambut massa sehingga bisa terjadi aliran fluida dalam Belanga. Nah, itu mengenai komponen lingkungan dan interaksinya, termasuk dalamnya adalah bagaimana manusia yang membentuk budaya, karakter itu dengan berinteraksi dengan komponen lingkungan. Kemudian kita lanjut. Nah ini, jadi sekarang kita fokus ke ini tanaman sagunya. Yang mungkin ada Indonesia dan teman-teman saya ini sangat asing dengan tanaman itu. Tapi nanti saya coba tunjukkan foto-fotonya. Saya sendiri waktu baru mau mulai memahami tanaman ini agak susah. Tapi syukur Pak almarhum Pak Madelu
yang sejak S2 itu memperkenalkan kepada saya akan dibawa ke tempat-tempat yang ada tanaman sayur. Nah, penelitian saya ini dilakukan di Kepulauan Sangihe, khususnya di Desa Gunung. Kalau ada mahasiswa dari Desa Gunung, di Kecamatan Kabupaten Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi pertama saya lihat kondisi lahannya, karena kebanyakan daerah kepulauan, khususnya di Pulau Sangihe itu kondisi lahannya itu berbukit sampai bergunung, ada gunung di sana. Yang kedua, kemiringan lahan itu ada yang sampai 70 derajat. Jadi bayangkan kalau seperti apa ini. Tapi nanti saya tunjukkan di kemiringan seperti itu, tapi masih ada tanaman ini bertumbuh dengan baik. Nah, yang jelas bahwa kalau kondisi lahan seperti itu, lapisan tanahnya pasti tipis dan umumnya di daerah pulau itu berbatu. Sehingga muncul ide kalau begitu potensi yang ada di pulau itu pasti rawan terjadi longsor. Masihnya dulu pernah longsor di daerah Tahuna itu. Tapi begitu lihat memang terjal, dan saya lihat di situ memang yang untuk tanaman sabunnya itu jarang. Kemudian ketersediaan air tanah itu kurang. Tapi nanti akan jadi Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa pasti akan kagum, karena begitu saya melakukan penelitian ternyata namanya disebut pasti di atas gunung itu, tapi di sekitar kumpul tanaman itu ada sumber air. Bahkan saya kaget pemilih saya menggunakan emas. Ya, sumber mata air itu ada di sekitar tanaman. Kemudian pasti harus perlukan itu yang tidak ada kalau kondisi pasti harus perlukan. Sehingga kegiatan yang harus dilakukan untuk mengedukasi harus ada tanaman dengan perkara yang dapat mencegah longsor. Nah, tanaman itu adalah tanaman sabar, tanaman yang dapat menyimpan air. Saya teliti kapasitas menyimpan airnya, dan istilah artinya waterborne dan seperti. Kemudian harus ada tanaman yang ini sangat terkait antara edukasi kapasitas menyimpan air dan bagaimana mampu mencegah longsor. Edukasi, saya katakan edukasi itu salah satu bagian dari psikologi. Bagian itu adalah ketika hujan curah hujan edukasi itu turun, kemudian ada yang dalam hutan, ada yang bertanam, ada yang lewat dapur, ada yang pohon. Tapi semua itu kalau permukaan tanahnya datar, ada satu proses ketika datang di permukaan tanah, proses untuk masuknya atau merasanya air ke dalam tanah itu yang namanya infiltrasi. Nah, ada beberapa model untuk mengukur bagaimana kapasitas infiltrasi. Ada yang punya Philips, ada yang orto, ada bosan. Tapi saya tertarik yang punya orto, karena model ini nantinya ada standar baku yang menggunakan fungsi eksponensial. Jadi jadi persepatan dalam tanah itu fungsi eksponensial. Yang mudah awal itu, ya nanti saya tunjukkan yang betul tempat air kalau terserah itu ada saya tunjukkan. Ada beberapa mahasiswa yang lulus tahun lalu pinjam alat saya yang riset 7 kilometer. Tapi waktu itu kan COVID. Saya dari rumah saya praktek tidak bawa yang sampai sekarang sudah selesai. Jadi sebenarnya sekarang ada bentuk yang konkret, harus ada surat keterangan bebas untuk menghindari adanya alat-alat yang pinjam kemudian tidak kembali. Itu terjadi pada saya ini. Ya syukur masih ada satu, berarti
Seperti itu. Jadi yang harus diantisipasi adalah bagaimana supaya tanah sekitar tanah kepulauan itu kita dari erosi longsor, kemudian air bisa terjamin, air tanahnya, kemudian bagaimana supaya bisa mengoptimalkan proses ini. Nah, jadi itu sangat diperlukan. Ternyata ini partai yang dilakukan. Kemudian ini dipakai. Tapi satu itu di sini dipakai. Jadi tanaman ini memang sangat aktif. Ini di atas gunung. Ada itu kalau orang dari sana pasti tahu. Ini di lereng-lereng. Kemudian dapat tumbuh dengan tanaman lain karena terus terang waktu proses penyelesaian S3 kalau tanaman ini mau dijadikan tanaman konservasi artinya dapat melestarikan air, dapat melestarikan tanah, kemudian bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka pembimbingan kamu harus bisa mengidentifikasi tanaman apa saja yang berinteraksi dengan tanaman satu. Maka berpikirlah kita, ini orang fisika diminta untuk mengidentifikasi tanaman. Terus terang tadi saya bilang Pak Kajur, saya minta tolong orang pertanian pusat, rumah dia ini, dia minta mesti tinggal di hotel, mesti di pesawat. Saya bilang gimana ini? Maka saya beralih ke orang biologi. Orang biologi juga tidak ada sulit. Tapi sekolah itu selalu ada jalan dan saya dipertemukan dengan kepala dinas waktu itu, dinas perkebunan dengan penyuluh. Ternyata hebat-hebat ada penyuluh pertanian perkebunan bisa membantu saya sama-sama dengan penduduk asli setempat. Dan mereka yang lebih tahu. Bagaimana kita mau tahu tuh apa? Mesti cari tahu apa? Gigi. Misalnya juga ada gigi. Nama ilmiahnya apa? Orang tahu juga gigi, tapi nama ilmiahnya tidak tahu. Jadi berusaha kita cari buku, kemudian lihat ciri-ciri daunnya ini. Kita ingat sekali karena tanaman itu kan dikonsumsi di empat orang di sini. Ternyata ada nama Latin adalah Avermarus mostatus. Belajar bahasa apa nih? Di sana ada tanaman-tanaman lainnya kita tidak pernah temukan, orang penduduk asli tahu. Kita foto kemudian nanti tahun berapa itu lagi heboh-heboh itu bunga tahun berapa waktu Covid kan kita piana dengan begini. Aduh Pak, kalau ini soal aplikasi waktu Bapak penelitian gampang sekali. Ada aplikasi di HP, cuma kasih tunjuk begitu di tanaman langsung keluar suara keluar dia nama ilmiah dokter dan luar biasa aplikasi sekarang. Jadi itulah apa keunggulan tanaman ini. Kemudian ini orang bicara mengenai mohon ini Pak almarhum Pak karena orang sama-sama 8 bulan. Nah fungsi ekologi tanaman satu baru ya kalau kita tahu kan ekologi itu apa? Dari apa? Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Dari apa itu ekologi? Ekosistem. Kalau logi kan ilmunya, ekologi ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Ya, jadi fungsi ekologinya. Jadi kalau satu tanaman punya fungsi ekologi, karena ekologi kan ekos dan Logos. nah, jadi hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya tempat dia hidup. Nah, kalau fungsi ekologinya itu dapat menunjukkan adanya longsor. Siapa? Nah, ini nanti lihat saja ini perantaranya. Ini memang kalau ditanam agak jarak-jarak cuma jarak 6 meter, jadi akan baku sambung di bawah. Jadi memang luar biasa di akarnya. Dan anak apa?
jenis akarnya ke akar selaput. Nah, lebar akarnya itu cuma sejauh tadi, tahu tadi. Kalau pohon ini DP pelepah, cuma selebar itu, sepanjang pelepah itu. Perkaranya. Ya pola perkara itu mencenderungkan sangat-sangat kuat. Jadi kalau mau ambil yang dekat rumput sangat susah. Oleh sebab itu untuk penelitian karena saya dituntut harus analisis tanah di sekitar tanaman itu. Maka kalau mau ambil cuma setengah meter dari rumput, tidak bisa karena ini akarnya memang puncak. Jadi hampir 1 meter mengambil tanahnya. Jadi kita variasi dari permukaan sampai 2,5 meter ke dalam. Kemudian dari spasialnya dari rumput itu 3 meter ke samping kita atas bawah karena sendiri itu seperti itu. Jadi analisis tanahnya terus terang di sekitar yang dekat-dekat rumput, dalam rumput itu sangat tinggi kandungan organik. Oleh sebab itu waktu saya seminar di Musrah yang Profesor Aden kenal, Profesor Botin pun dia bilang begini, saya orang Sangir tertantang kalau ada mahasiswa kiri dan nyata kesel antara diri karena dia bilang dia heran siapa di sekitar tanaman ini biar semusim kemarau lama itu tanaman yang hidup dengan dia itu hijau subur maka masyarakat di sana menanam tanaman palawija, ada yang tanam padi, tanam rempah-rempah, tanam cabai, tanam tomat, itu di sekitar. Tapi mereka tidak tahu proses apa sama itu, cuma tahu pokoknya di sekitar tanaman ini, tanaman-tanaman yang jangka pendek itu dapat tumbuh dengan baik. Kemudian itu fungsi pelututnya masih itu. Yang ini mengenai kapasitas menyimpan air. Mengapa saya kemukakan? Karena ini saya dengan hasil penelitian saya, ternyata kapasitas menyimpan airnya itu tinggi. Oleh sebab itu tadi, mengapa di sekitar itu selalu hijau tanaman-tanaman yang tumbuh dengan dia? Karena kapasitas menyimpan airnya tinggi dan didukung oleh kapasitas infiltrasinya tinggi. Daya meresapkan air ke dalam tanah itu tinggi. Ini luar biasa tanaman. Sehingga dari hasil penelitian yang sebelumnya dan saya teliti dan saya bandingkan dengan kapasitas menyimpan air tanaman-tanaman lain saya dapat di literatur, ternyata kapasitas menyimpan air termasuk tinggi sama dengan kapasitas menyimpan air pada hutan dewasa tertutup. Hutan dewasa tertutup sama kapasitas menyimpan air. Kemudian ini, itu tadi yang infiltrasi. Ini yang saya katakan bagaimana si Borton itu memodelkan fungsi infiltrasinya sehingga didapatkan model infiltrasi. Nah ini hasil-hasil yang saya dapatkan dengan pengukuran bagaimana persamaan air dalam tanah sehingga dikaitkan dengan yang kapasitas menyimpan air tadi memang sangat-sangat luar biasa kapasitas menyimpan air. Nah ini yang kata tadi fungsi infiltrasinya seperti ini, jadi model eksponensial. Ini pada kalau kita lihat ini pada musim hujan karena kalau pada musim hujan kan cenderung akan cepat jenuh. Jadi mulai dari sekitar 4,8 mm per menit sampai dia jenuh, sampai jenuh. Tapi ingat fungsi infiltrasinya ini tidak pernah memotong garis X karena ini kita dalam bidang ini X ya bermod tapi dia paling dia menyinggung. Nah ini saya coba ini jadi yang merah itu adalah data dalam rumput yang hitam itu dua rumput model yang saya modelkan, kemudian dua rumput itu datanya yang warna biru dan garis biru itu adalah modelnya dalam
di luar rumpun. Jadi luar rumpun artinya 1 meter di karena rumpunnya orang tidak bisa langsung sanggar rumpun itu di 1 meter rumpun, kemudian ambil lagi secara parsial yaitu sampai 3 meter sejauh kaki. Itu untuk pada musim hujan. Nah, kalau musim kemarau memang ada, kalau yang memang waktu penelitiannya, karena kalau musim kemarau air di gunung-gunung kan susah, kecuali yang ada mata air yang tekan di sekitar rumpun sana itu, jadi harus bawa air. Dulu kalau ini Pak Dekan ada waktu saya penelitian S2, ini Pak Dekan ikut membantu waktu penelitian ini dengan almarhum Negi waktu, karena memang dari S2 saya sudah meneliti mengenai hal ini. Kemudian ini bagaimana nilai ekonominya? Tadi Pak Sukma sempat tanya di Pak, bagaimana itu hasilnya kalau hasil sadunya? Karena ini kita bicara ekonomi, kalau tanaman tidak ada nilai ekonomi tidak. Ternyata kalau kita lihat ini ada panjang batangnya, saya bagi dalam posisi ketinggian dimulai dari 44 ke 30 dan 58 meter di atas permukaan laut. Ternyata di masing-masing itu agak berbeda, tapi tidak secara saya maksud katakan angka yang dikutip sama pada baris yang sama dari secara statistik dia berbeda. Tapi nanti kita lihat, coba lihat nilai ekonominya. Tanaman separuh sebagai sumber pangan lokal yang diunggulkan selain beras. Jadi orang masih pakai selain beras karena di sana biar itu tetap mesti ada beras. Di acara-acara politik, acara-acara di budaya tetap ada beras, tapi sagu mesti ada. Nah, itu coba lihat diameter batangnya itu yang paling kecil itu diameternya 14 sampai 15 cm. Kalau decimeter cuma segini. Kemudian panjang batangnya 9 sampai 11 meter, tapi dapat menghasilkan tepung sagu basah sekitar 40 sampai 44 kg. Dan rendemennya ini sudah biologi atau pertanian. Kalau rendemen itu kan kalau ada sesuatu pohon orang tumbang dulu, kemudian dikupas, baru mengambil sabunnya itu kan dikasih hancur. Nah itu ditimbang yang sudah dihancurkan itu, nah baru dibagi dengan beratnya sebelum dikupas. Itu namanya rendemen dari 100%. Nah kalau kita cermati dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai ekonomi itu satu batang tanaman sagu baru dapat menghasilkan tepung basah sekitar 40 sampai 45 kg atau lebih istilah 1 bita. Ada fotonya di beberapa foto di pasar, dan harganya waktu itu sekitar 85 sampai 150. Ini hasil survei di pasar tahunan, di pasar Mengani dan di pasar kita. Jadi semuanya nilai ekonominya juga tinggi. Tapi yang dipersoalan adalah sampai sekarang orang-orang petambang di sana itu sudah sudah tahu. Orang cuma mau kalau depan dia api seboleh foto. Nah ada lagi penanaman kembali untuk di remaja. Nah, ini yang masalah pertama pernah kita diskusi dengan kepala dinas pertanian, jadi kan pernah ada perusahaan dari Surabaya minta, tapi harus kontinu itu jadi bahan baku di salah satu pabrik, tapi nggak bisa dipenuhi karena persoalannya kalau ditanam itu nanti sekitar 6-7 tahun baru bisa produksi. Nah sehingga waktu saya penelitian saran-saran kepada masyarakat, nah memang itu yang paling cocok jadi begitu sampai kita hitung kalau dia 1 hektar berapa rumpun bisa ditanam, kemudian di antara rumpun itu kalau dia mulai bertumbuh bisa tanam tanaman selah namanya yang taman kolam itu, jadi bisa dihitung. Tapi kalau memang mau tunggu, cuma mau tunggu tanam pun tunggu mau panen,
6 sampai 7 tahun baru panen. Ya. Jadi justru itu orang-orang sana ya cuma kasih dia bayi dia udah semua mau panen baru panen. Padahal saya lihat di sekitar rumah, di dekat rumah kan itu selalu dibersihkan. Orang kasih DP daun, kasih potong DP daun, itu DP batang besar-besar. Ada sampai yang ikannya sampai 50 cm. Kalau yang dekat dengan rumah, itu artinya kalau memang dikelola, diperhatikan pertumbuhannya pasti jadi, dan itu akan lebih menguntungkan. Cuma ya jadi masalah kita sendiri bacanya dan Pak almarhum itu bilang ya itu yang orang masyarakat di sini maunya ya malah orang bilang waktu sekarang ada ojek ya bilang apa ojek kan. Jadi lebih banyak hati yang terlantar yang sapu-sapu yang sudah dipanen ada lebih banyak bayar Pak ojek. Nah, ini kan ya tergantung masyarakatnya. Padahal ini sangat menarik dan layak untuk dijadikan tanaman untuk memanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, kemudian dari aspek edukasi, ini mengapa saya masukkan? Karena apa? Di sekolah sekarang kan waktu memang saya makanya baru mulai ya kurikulum merdeka berangkat dari kurikulum yang ke-13 itu bicara tema. Nah sekarang kan yang merdeka ini bicara apa kalau sekarang merdeka ini? Tetap masih ada tema kan? Sehingga dalam tulisan saya ini untuk menjamin pemanfaatan dan pelestarian tanaman sapu baru secara berkelanjutan, maka sangat diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi ekologis yang tadi, nilai ekonominya. Tanaman sapu melalui pembelajaran tematik, ada temanya bicara apa, kemudian eksplorasi, kemudian didiskusikan, dan rancangannya saya usulkan jangan rancangan di kelas, dibacakan di kelas, tapi cara tugas saja diberikan kepada siswa melalui guru. Kemudian ini pemikiran akhir yang saya kemukakan untuk pemanfaatan tanaman sapu baru. Yang pertama bahwa tanaman ini kan orang akui ini endemik di Kepulauan Sangihe ini, dan harus diakui bahwa ini adalah pemberian Tuhan dan harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari. Yang kedua adalah fungsi biologis tanaman tangguar ini yang meliputi fungsi utama seperti kapasitas menyimpan air tadi, kapasitas infiltrasinya yang terkait dengan kalau infiltrasi tinggi berarti mengurangi erosi permukaan, kapasitas mereduksi erosi permukaan dan mempertahankan tanah lapisan atas karena itu infiltrasinya tinggi, mengendalikan longsor. Selain karena kapasitas menyimpan air dan kapasitas infiltrasi yang tinggi, maka iklim mikro ya saya kemukakan. Sementara saya menunggu khusus untuk aplikasi iklim mikronya, mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan bulan Oktober boleh terpaut. Saya sudah kirim dari bulan September lalu satu terus terang yang publikasi yang membawa saya persyaratan khusus untuk berbesar mengenai ini yang fungsi ekologi dan kapasitas menyimpan airnya yang saya publikasi dulu, kemudian keluar I1 yang itu sangat-sangat gemilang kita berwujud karena kita submit itu masih I2, tapi begitu terbit jurnalnya sudah menjadi I1. Undang di mana? Ternyata kita sendiri nggak tahu, ternyata di rumahnya kita cuma lihat cari jurnal open access I2 waktu itu kan syaratnya I2 yang penting sekiranya 0,15. Ternyata di rumahnya, diterbit di rumahnya cuma satu itu. Dan dua buku yang membawa saya boleh meraih jabatan profesor. Nah, saya sedang tunggu ini khusus untuk iklim mikronya, ya tergantung dari kelembaban tanah, suhu dan nah
itu tadi karena kapasitas reproduksinya tinggi, kapasitas memimpin airnya tinggi, maka yang jelas bahwa iklim mikro di sekitar taman itu pasti kelembabannya tinggi, temperaturnya pasti rendah. Orang bicara ini. Kemudian ini nilai ekonominya tadi saya sudah mengungkapkan, jadi memang masih potensial untuk dikembangkan karena waktu penelitian S2 saya ini hampir semua bagian dari tanam telur tidak ada yang tidak bernilai ekonomi. Kalau kebiasaan masyarakat efek kuli itu kuat sekali, orang bikin tulang botol. Jadi kalau mau dorong bacot pakai tulangan ganti isi itu apa kulitnya, kemudian tepungnya, letaknya dan sebagainya itu semua berfungsi. Jadi kalau apa orang nilai secara ekonomi, fungsi ekonominya memanfaatkan lahan itu tanaman jangka panjang itu sangat-sangat baik. Nah, untuk menjamin keempatan dan kelestarian tanaman sebar, saya ulang lagi perlu adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari masyarakat setempat. Maka saya usulkan untuk dilakukan pembelajaran, ada temanya, kemudian eksplorasi, kemudian di-share itu secara demokratis. Ya, saya kira itu yang saya boleh sampaikan pada acara ini. Silakan kalau ada teman-teman dosen atau ada mahasiswa yang orang share. Dan ada foto yang saya sempat dapat tadi malam. Nah, ini dulu waktu baru mengambil data tanah, masih ada pesawat ini. Pesawat ini cuma 11 orang. DPP itu kurang dakika dengan Asli slideshow. Pojok. oh di posisi tersebut. Koneksi. Dari belakang mas. Hah? Dari kelihatan banget. Dari belakang tadi. Sudah. Sudah siap pertanyaan. Ya. Ini foto-foto waktu saya mengambil sampel tanah. Ternyata ini teman-teman di sana ini sudah umur begini belum pernah pergi di bandara. Orang bilang begini, nih orang boleh ikut ke bandara. Jadi mereka ikut ke bandara. Jadi masih pakai pesawat apa ini namanya, Gong. Aduh, kita bawa ini ke pesawat, ke pintu orang ikat dengan tali rapiah. Ternyata tuh pesawat itu kita sampai
di Manado, dia kan terus disuruh ini kan pesawat subsidi pemerintah. Iya, sampai di Medan, jatuh di Medan. Pesawat yang sama lagi. Iya, pesawat jatuh. Baik dia bilang bagi aku masih orang. Memang dari sana curiga sama dia itu kalau ketika itu motor-motor tua. Ya kalau mau semua apa tengok gas tarik lagi. Ya tapi puji Tuhan dapat mengantar saya untuk boleh membawa tanah dari Sangihe dan bisa diuji apa mungkin kalau kita foto pakai topi. Tuh. Kemudian ini ada ini saya bilang tadi orang super ini dong Bika Wasari ini yang sampai 150.000 satu gigabyte. Nah 1 gigabyte ini kalau tadi itu cuma satu pomol. Diameternya pun cuma 15 cm, panjangnya sekitar 9 sampai 10 meter panjang itu. Tapi bisa menghasilkan ini 1 giga. Yang akan 150 waktu itu. Jadi memang sangat potensial dikembangkan sebagai sumber ekonomi yang jadi persoalan ya masyarakat lebih suka pokoknya kalau nanti suka mau makan sagu potong olah. Prof, izin Prof. Yang 1 giga itu sudah jadi sagu. Ini sudah sagunya. Sagu ini masih sagu mentah. Oh, sagu mentah. Sagu mentah. Itu lihat wadahnya itu kan dari daun sagu juga dibuat. Itu masih mentah, masih basah. Nah ini tinggal foto-foto satunya. Ini. Kalau kita lihat memang ya kalau dia sudah begini ini cuma terbiak di bahan ini. Kalau mau diolah ini besar ya, besar yang saya besar, panjangnya tinggi, tapi tidak terolah. Ya saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan dalam acara ini. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk menarik sekali ya bahasannya tentang tanaman sagu baru lebih tepatnya. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Dipersilahkan bagi teman-teman semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan. Masih pada semangat kan ya? Atau mungkin karena fisikanya terlalu rendah, kalau membutuhkan cuma ukur variabel fisika yang rendah ya. Kalau bicara kuantum bicara gelombang. Padahal itu seru banget loh. Kalau kita lihat Tapi harusnya sudah bisa lebih familiar di kehidupan masing-masing kan Prof. Misalnya dari kampung itu sudah bisa berpikir kalau Prof Marianus bisa dapat guru besar dari sagu, dengan pemikiran yang sama tanaman apa mungkin di kampung saya ya, itu kan yang bisa menjadi pemicu. Yang penting fungsi ekologinya itu harus bagus. ya, ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, kalau Biasanya ada tapi ya, masih malu-malu Karena apa sambil ya. menunggu yang malu-malu itu ya Prof ya, kita dulu yang tanya ya. Baik Prof, karena tadi sudah 63 tahun ya, terus sebagian besar penelitinya tentang sagu. Ada tanaman lain atau hal lainkah yang di lingkungan yang diteliti oleh Prof? Untuk sementara karena sejak S2 ini terus terang saya diperkenalkan Pak Madilu, Almarhum Madilu mengenai tanaman ini karena dulu masih belum fakultas MIPA, Fakultas Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam masih di Manado waktu itu. Pak Madilu dan teman-teman itu mengusulkan penelitian dan didanai oleh perusahaan. Kemudian saya ingat itu Pak Tengko selanjutnya masuk dalam tim diundang untuk pemaparan di Jakarta. Tapi karena timnya rupanya kurang
kurang memahami benar tentang apa seluk-beluk tanaman ini, maka tidak diterima untuk didanai. Saya tahu itu bagaikannya Pak almarhum Bumago tidak didanai. Maka waktu saya S2 di UGM, memang saya ambil ilmu lingkungan. Kalau begitu kalau ilmu lingkungan dan fisika bagaimana? Ya terpaksa kita harus ambil yang ada bunyi penerapan fisika. Nah waktu kuliah di UGM itu kita dapat mata kuliah ada hidrologi lingkungan, ada tanah, ada klimatologi, ada apa. Nah kita nanti kuliah hidrologi kita tertarik sini. Kita cerita Pak almarhum dia, oh begini coba ini karena ini sangat terkait dengan hidrologi di tanaman ini. Sehingga Pak Pres perkenalkan tanaman sang baru, maka mulai waktu itu ya saya ajukan proposal, dosen-dosennya tidak terima. Dia bilang, masa baru kali ini dengan sagu di lahan kering, orang tahu itu sagu di rawa. Iya betul. Nah waktu itu ada di UGM yang punya biologi ada arboretum, itu kebun itu ada di situ. Kita antar tuh pembimbing, kita bilang kok ternyata ada di arboretumnya orang biologi. Begitu lihat yang betul ya, sehingga penelitian ini lanjutkan. Maka saya akan di tesis saya itu mengenai tapi waktu itu saya baru mengukur infiltrasi dan alat aplikasi itu belum itu. Saya minta tolong ada yang kita bisa minta buatkan grafiknya kalau datanya seperti bagaimana model grafiknya. Maka saya dibantu membuat itu. Nah waktu penelitian S3 sudah boleh dimodelkan. Jadi mulai dari sini, mulai dari S2 itu saya sudah mulai mengenai tanaman sagu baru. Sampai orang-orang Indonesia waktu saya ujian S3, nanti kalau ada orang-orang dari luar tanya mengenai sagu baru, nanti disuruh ke Lima. Ternyata ada itu yang pernah teliti lebih jauh mengenai sagu baru. Dan waktu saya sudah keluar iska guru besar, saya hubungi yang bekas pembimbing sana di Musrat. Aduh, aman kan? Cuma sagu baru boleh guru besar. Cuma sagu baru kata boleh jadi guru besar. Ternyata bukan, karena memang dihargai komunikasinya itu bisa. Saya juga ya itulah saya bilang ya semua itu sudah diatur. Saya bisa publikasi di luar negeri dan bisa dihargai untuk saya persyaratan khusus untuk jadi guru besar. Seperti itu. Luar biasa sekali ya pengalamannya, memang sudah lama meneliti tentang sagu baru. Saya kembalikan lagi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya ada Cik. Oh ada sih. Ceknya. Boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang menarik ini. Kalau ini bahan pangan masa depan juga. Nah, mungkin ini mahasiswa juga ingin tahu Prof, kenapa Prof yang biasanya berkecimpung di listrik magnet gelombang kemudian tertarik dengan sagu baruk ini. Dapatkah mungkin Prof jelaskan bagaimana apa alasannya sehingga Prof tertarik untuk meneliti ini, kemudian bagaimana apakah ada keterkaitan dengan fisikanya walaupun hanya dasar saja. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Yang pertama bahwa tanaman ini kan tadi saya katakan ini tanaman politik ada di sini, tetapi di mana ada komunitas orang-orang Sangi, pasti di situ ada tanaman ini. Contohnya waktu saya penelitian itu S3, waktu supervisi pembimbing kan datang.
Terus tanya bagaimana kita kalau ke saya bagaimana? Kita bilang Pak kalau mau ke sini cuma bisa lewat laut atau udara. Kalau lewat laut berapa lama? Dia kapal kecil. Oh, dia takut. Kalau lewat kalau pesawat boleh, tapi itu pesawat. Oh, nggak berani juga. Jadi karena ada komunitas orang sana di air mandiri, kita tanya-tanya, ternyata ada di situ. Jadi cuma antar di situ. Ada sekitar 5 lumpur, maksudnya karena di daerah biasa, ada orang yang tak olah, dia diolah. Nah, yang saya mau katakan bahwa tanaman ini betul-betul sangat-sangat potensial dikembangkan sebagai sumber pangan lokal. Dapat dikembangkan sebagai sumber pangan lokal. Itu dari aspek pangannya. Yang kedua, itu karena fungsi ekologinya itu sangat baik, menjaga jadi khususnya untuk daerah kepulauan. Malah karena memang waktu penelitian tidak memang lengkap. Semua diteliti dari aspek aspek fisikanya, aspek budayanya, aspek sosialnya, aspek ekonominya, sampai interaksi vegetasinya diteliti. Maka saya rekomendasi dan hasil tentang bahwa tanaman ini bisa dikembangkan di lokasi yang lain asal memenuhi minimal, memenuhi persyaratan seperti yang saya sudah lakukan uji analisis tanah yang ada di Kepulauan ini. Itu. Jadi tadi ditanya mengenai fisika, saya bilang tadi di awal ini cuma fisika sederhana karena bicara iklim mikronya, orang cuma ukur bagaimana perubahan temperatur, perubahan kelembaban, orang juga bagaimana kecepatan angin seperti itu. Kemudian kalau dari aspek kapasitas menyimpan airnya menggunakan rumusnya pada baik itu ada rumusnya, itu orang cuma ukur kedalaman perakarannya, kemudian analis tanahnya ada, dari jenis tanahnya bisa menentukan kapasitas menyimpan airnya. Kemudian infiltrasinya itu tadi ya saya modelkan dalam bentuk fungsi eksponensial, itu menunjukkan bahwa kapasitas infiltrasi atau laju infiltrasi dari tanaman ini sangat tinggi. Jadi saya pernah itu disebutkan di forum seminar waktu itu bahwa kalau hujan pun itu sangat deras, di sekitar tanaman ini tidak akan pernah tersisa di atas permukaan lahan, langsung hilang. Nah, cuma jadi persoalan kalau jenis tanahnya tanah yang yang tanah ini, kalau begitu terlalu banyak yang bersambung tanah, kemudian tidak kuat perakaran dari tanaman yang dalam itu bisa longsor keseluruhan. Tapi karena perakaran serabut, maka kalau jalan-jalan tanamnya tadi yang ada fotonya Pak Kris Badi itu, memang dapat lihat dari akar maupun cabang yang agak sulit longsor. Saya kira itu aspek-aspek yang sangat menarik dari tanaman ini. Terima kasih. Sudah menjawab, Kunci? Oke, ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman? Ada satu. Boleh. Dalam metode fisika, apa variabel yang dianalisis pada tumbuhan sagu yang dari pantai ke batu, serta apa perbedaan di sini itu mengarah ke variabel yang akan dianalisis. Boleh diulangi? Apa variabel yang dianalisis pada tumbuhan sagu di daerah pantai dan berbatu, serta apa perbedaannya? Perbedaan di sini mengarah ke variabel yang akan dianalisis. Apa variabel yang diteliti pada sagu yang ada di pantai dan di batu sama bedanya mungkin dengan yang di tanah? Apakah sudah mendengar tersebut? Oke, baik. Jadi memang
waktu saya mengadakan penelitian itu lokasinya saya bagi 3 karena itu dari pantai. Tapi dari itu ada saya yang dari pinggir pantai. Karena tanaman ini bisa tumbuh bersentuhan dengan air laut. Batu bisa bertumbuh, cuma tidak kalau itu tidak maksimal seperti yang dengan air laut. Dan itu sampai pada puncak di mana saya itu sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dan memang ada jadi salah satu itulah pada kan posisi perbedaan ketinggian. Nah, kalau perbedaan ketinggian kan berarti itu dari segi termodinamika pasti akan berbeda kan temperatur itu dari aspek ketinggian pasti akan berbeda. Nah, kemudian ini variabel yang lain adalah itu tadi kalau lihat dari aspek produksinya. Ternyata di pantai itu dengan yang di atas gunung produksinya itu tidak berbeda secara signifikan dari aspek produksi. Kemudian variabel infiltrasi atau daya meresapkan air itu memang tergantung dari karena jenis tanah kan pasti sama, jenis tanah pasti sama. Yang berbeda adalah bagaimana perakaran yang di gunung yang berbatu dengan yang bukan berbatu, karena ada yang di berbatu, tapi pasti jenis perakarannya pasti sama. Jadi kapasitas variabel infiltrasinya pasti sama. Jadi di pengukurannya ada berbeda sedikit, tapi begitu di statistik ternyata tidak berbeda secara signifikan, tidak berbeda. Kemudian kapasitas menyimpan air. Itu kan variabelnya kita cuma ukur kedalaman perakarannya, kemudian tekstur tanah pasti agak beda-beda sedikit kan. Itu yang masalah dulu pembimbing saya bilang begini, mengapa berbeda tekstur tanah yang di gunung dengan yang di lembah ya? Itu saya jadi bingung. Tapi saya dikasih link, saya diskusi dengan kawan itu. Kita tanya, apa pernah ada gunung berapi? Oh ada. Maka saya selidiki. Ternyata ada gunung berapi yang meletus tahun 1800-an, 1700-an. Nah, tinggal dekati dari fisika sederhana mengenai rapat massa. Jadi waktu terjadi semburan itu material dari gunung berapi kan arahnya angin tiup, maka yang lebih berat kan lebih dulu jatuh. Tinggal itu kan dan ini juga berbeda yang material yang jatuh di atas dengan yang di bawah. Ternyata perlu disetujui. Tapi kerja ini kalau nggak jelaskan begitu, kita nggak tahu jelaskan gimana. Maksudnya itu berbeda tuh struktur tanah yang di atas itu. Padahal jenis tanahnya sama. Sehingga itu tuh variabel yang diukur dalam yang di dalam ini. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Oke, silakan. Pertanyaannya itu, kalau dilihat dari kebermanfaatan tanaman sagu, manakah tanaman sagu yang memiliki kualitas yang baik, apakah di daerah gunung, lereng, di batu atau di daerah pesisir pantai? Oke, pemanfaatan sagunya ya. Ya, terserah. Untuk hasil penelitian saya mengenai sagu, tepungnya maksudnya. Maksudnya tepungnya kan? Kalau tepungnya dari posisi paling rendah yang paling tinggi itu tepungnya sama. Karena itu diuji analisis mengenai kandungan kimianya tentang tepung. Paling tinggi adalah karbohidrat, paling tinggi. Jadi memang justru itu saya sarankan di hasil penelitian saya, karena kan macam orang-orang daerah
kalau cuma makan sagu harus ada, kalau orang disarankan harus ada 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau sumber karbohidratnya itu sagu, maka harus diimbangi dengan ada suplemen makan ikan pada daerah itu kan ada ikan. Jadi kalau kandungan itu sama, komposisi kimia dari tanaman tepung sagu yang produksi pada bagian bawah dengan yang paling atas itu sama, ya berbeda. Kalau dari segi kuantitas, Prof, ya kan kualitasnya kan sama. Kalau kuantitasnya ada tidak? Maksudnya lebih banyak yang tumbuh di gunung hasil sagunya dengan ini. Kalau tadi kan dari sisi kualitas, kualitas senyawa kandungannya, karbonnya sama. Tapi iya, tapi kalau mungkin kuantitasnya lebih banyak produksinya atau bagaimana? Ya kalau apa itu tadi saya katakan dari batangnya, iya dari batangnya itu tergantung, karena saya lihat sama-sama karena jenis tanahnya sama, iklimnya sama. Jadi kalau ukuran diameter batangnya dan panjangnya sama, hasilnya cuma beda-beda sedikit, sehingga analisisnya tidak berbeda secara nyata. Makasih. Ada? Ada. Tanpa menarik sepertinya. Tanpa menarik. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kalau kita lihat tanaman sagu baru ini mungkin hampir-hampir mirip dengan sawit. Jadi selain menjadi bahan makanan, kira-kira tepung sagu ini bisa dimanfaatkan untuk apa, Prof? Kalau sawit kan bisa untuk minyak, bisa untuk kosmetik. Nah, sehingga dia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kemudian membudidayakannya. Kalau sawit kan sudah banyak yang membudidayakan. Kemudian kalau tanaman sagu baru ini apakah bisa dibudidayakan seperti sawit sehingga nantinya bisa membuat perkebunan sagu baru misalnya. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Memang penelitian terakhir yang pernah orang balai penelitian mengadakan riset mengenai tepung sagu, yang terakhir itu sudah pernah mereka membuat penelitian untuk mengganti bahan baku plastik dari bahan bakunya. Kemudian yang paling banyak kan dalam bentuk makanan yang diolah bervariasi, maka kue-kue, berbagai kue bisa dibuat dari tepung sagu. Kemudian mengenai budidaya, ini yang masalah. Saya pernah terpikir dulu, saya sampaikan ke Pak Almarhum, karena tanaman sagu ini kan khususnya mengenai fungsi ekologinya yang sangat bagus, kalau bisa dikembangkan di kita punya kampus Unima. Kalau ada proyek kemudian bisa dikembangkan, memang akan untuk jangka panjang, karena minimal sampai 7 tahun baru bisa produksi. Dari segi produksi, tapi kalau fungsi ekologinya bisa menjaga ketersediaan air di Danau Tondano, bisa melestarikan tanah, karena itu kita punya tanah di kampus ini kan rawan untuk erosi, apalagi kalau tutupan lahan yang ada itu sudah unik. Nah, ini kalau bisa, siapa tahu ada yang bisa ajukan proyek, kemudian ini kerjasama dengan pemerintah daerah ini, karena kalau orang mau ini kan mesti bibitnya itu paling bagus di anakan, tanya berbentuk rumput. Bisa tumbuh juga yang ini, yang bijinya, tapi menurut mereka itu lama kalau yang ditanam itu biji. Dan dia sama dengan pohon aren, bijinya. Nah, saya kira itu Pak. Ada lagi pertanyaan? Kita tambahan. Iya. Jadi kalau tadi sekarang ini ada penerimaan proyek pengabdian Kosa Bangsa, Prof. Jadi Kosa Bangsa itu sampai 300 juta untuk pendanaan, dan salah satunya topik tematiknya itu pangan. Dan ini mungkin
ketahanan pangan kan? Iya, ketahanan pangan, dan itu yang bisa menjadi ini karena mungkin yang menjadi perbedaan dari sagu baruk ini dengan sagu-sagu yang lain karena dia bisa tumbuh di lahan kering kan Prof ya. Itu yang menjadi keunggulan, dan rata-rata juga di lahan kering itu yang butuh banyak, maksudnya kurang produktivitas tanaman pangan itu. Jadi ini bisa mensuplai begitu. Tapi terlepas dari itu sebetulnya kita berharap ini sudah ada peluang ide dari teman-teman mahasiswa, ada banyak program-program yang bisa dilakukan dan idenya dari situ. Kan kalau misalnya kalau saya dari bidang kami di fisika material yang bisa kita kaji adalah bagaimana mengimprove tadi kualitas karbonnya ini, misalkan termasuk proses pengolahannya itu kan bisa kita ini kan, yang suka elektronika mungkin bagaimana supaya bisa dibuat mesin apanya begitu yang bisa berkembang dari sagu baru, dan tentu merujuknya ke penelitiannya Prof dari informasi yang sudah Prof gali dari sebelumnya sampai sudah terpublikasi, bisa menjadi bahan bacaan untuk kita dan mahasiswa mungkin untuk bisa dipikirkan pengembangan lain tentang sagu baruk ini. Jadi ya berharap mungkin teman-teman mahasiswa ada gambaran-gambaran judul atau buat nanti PKM atau bagaimana yang berkaitan dengan sagu baruk, karena sagu baruk ini selain itu tadi tentang pangan juga kearifan lokal, dan itu yang banyak dicari oleh orang-orang yang luar karena tidak dimiliki orang-orang di sana. Sekira itu saja mungkin dari kita. Ya. Saya kira bagus sekali. Kita sambungkan mau dinomor. Ya, terima kasih masukan dari Pak Komarudin. Memang tadi Inci Aukoso bilang, karena terus terang mereka kan ada keterbatasan kesehatan. Saya kira teman-teman yang mudah-mudahan belum tahu atau tahu silsilah pernah saya dapat serangan jantung waktu pulang S2, pernah dapat serangan jantung. Tapi ya puji Tuhan boleh sampai S3 dan boleh meraih lulus. Saya begini, untuk proyek-proyek kemudian yang besar, baru-baru ini yang mantan ketua LPM, kemudian yang ketua satu, tawarkan saya bilang, soalnya di fisika itu saya belum ini teman-teman, siapa tahu nanti ke depan begitu saya paparkan ini, ada teman-teman dosen-dosen muda yang berminat untuk kolaborasi, biar saya tinggal nama tapi yang lain itu sebagai pelaksana boleh, atau bisa melibatkan juga mahasiswa sebagai tim untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Memang terus terang salah satu skema penelitian sekarang kan mengenai pangan, khususnya mengenai bagaimana di masing-masing daerah ada sumber pangan lokal yang diunggulkan. Nah, contohnya ini bukan jadi dalam rangka ketahanan pangan bisa masuk untuk salah satu skema penelitian. Tapi nanti kalau ada itu, dan sengaja saya tampilkan tadi mengenai mana supaya masyarakat termasuk yang masih usia sekolah supaya dapat memperhatikan pelestarian keberlanjutan pemanfaatan tanaman ini, maka harusnya diadakan penelitian dalam bentuk pembelajaran dan bisa orang angkat temanya apa, bisa angkat tema pangannya, tapi yang nanti begitu dieksplorasi muncul konsep-konsep fisika apa yang bisa dieksplorasi sana, kemudian diskusikan antar kelompok, muncul pembelajaran tematik seperti ilmu. Seperti kalau sebenarnya ada yang berminat. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu. Nah, ada. Jadi
pembahasan tadi dan juga jawaban-jawaban tadi dari Prof, ternyata banyak sekali manfaat dan fungsi dari tanaman sagu baru. Ada nilai ekonomisnya seperti pemanfaatan sebagai tepung dan pangan. Ada nilai ekologi yang dapat mencegah longsor dan berfungsi sebagai resapan tanah yang nantinya juga sebagai sumber mata air baru dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apakah tanaman sagu baru dapat dijadikan sebagai salah satu kandidat tanaman yang dapat disebut sebagai tanaman 1001 manfaat? Kan kalau nantinya benar tanaman ini dapat dijadikan sebagai tanaman 1001 manfaat, maka akan sangat berguna sekali dalam hal pemanfaatan masyarakat dan meningkatkan nilai UMKM bahkan nilai ekonomi masyarakat. Nah juga Prof, bagaimana tanaman sagu baru ini dapat diintegrasikan dalam program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan siswa terhadap tanaman sagu baru ini? Karena kami sebagai mahasiswa program studi pendidikan fisika nantinya akan menjadi seorang pendidik nantinya. Terima kasih. Oke, saya jawab dari yang terakhir. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa dalam rangka mempertahankan kelestarian dan pemanfaatan tanaman ini secara berkelanjutan, maka harusnya ada aspek edukasi. Nah, aspek edukasi itu kalau boleh kita mulai dari khususnya pendidikan supaya munculkan misalkan tema apa yang bisa dikaji tanaman ini. Kemudian kan temanya baru kita mulai eksplorasi. Eksplorasinya itu bisa rancang pembelajarannya. Kemudian nanti kita share mengenai hasil eksplorasinya, pembelajarannya. Maka kita share apakah per kelompok atau bisa macam diseminasi sehingga betul-betul bahwa masyarakat tempat pahami bahwa betapa pentingnya memelihara, melestarikan tanaman sagu baru ini untuk pemanfaatannya secara berkelanjutan. Nah, kemudian yang ini tadi, kalau dikatakan 1001 manfaatnya, memang ini tinggal publikasinya yang banyak masih, karena yang saya publikasi selama ini baru fungsi ekologi, nilai ekonominya, kemudian saya bilang tadi, ya kalau mudah-mudahan bisa terbit tahun ini mengenai iklim mikro. Nah itu semua terkait dengan bagaimana fungsi ekologi pemanfaatan yang sangat luar biasa dari tanaman ini. Nah kalau yang lain-lain saya katakan tadi itu kulitnya kemudian jadikan sebagai bahan tulangan untuk bangunan. Kemudian untuk ampasnya itu kalau dibuat itu bisa menjadi pupuk, ketika mulai membusuk jadi pupuk. Kemudian dari aspek sagunya itu berbagai produk. Selain sebagai bahan makanan yang langsung orang bakar dan makan, itu jadikan kue-kue yang kemarin itu terakhir ada penyuluhan dari dinas perindustrian untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengelola tepung sagu menjadi bahan oleh-oleh untuk orang yang berkunjung. Kemudian pokoknya hampir tidak ada bagian dari tanaman sagu baru itu yang terbuang. Kalaupun dibuang itu, kalau yang baru habis diperas, ampasnya itu makanan ternak, makanan ayam, makanan bebek, yang kasih ternak. Nah kalau yang tidak sempat dikasih ternak itu jadi pupuk. Malah orang ada yang bikin media tumbuh jamur. Jadi tidak ada yang jadi harmoni. Sebetulnya berbeda mana itu publikasi hasil publikasi kemudian muncul dari tanaman sebesar manfaat. Oke, saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Sebelum mengakhiri paparan ini, saya minta biar minum dulu. Mau minta satu closing statement dari Prof ya untuk mengakhiri paparan. Apalagi terkait potensi lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ya, pernyataan terakhir yang saya kalimatkan tadi dalam berapa poin-poin itu, bahwa memang kalau kita bicara mengenai orang fisika, bicara mengenai ini, orang bilang ini salah jurusan. Kan? Ya saya dengar dari awal tadi orang bilang ini salah
salah jurusan. Tapi kalau kita cermati apa yang diteliti dari sekitar tanaman sagu baru itu ternyata aspek fisika. Ya. Oleh sebab itu saya mengatakan begini, tanaman sagu baru ini merupakan tanaman yang endemik di Kepulauan Sangihe, yang itu adalah pemberian Tuhan, maka harus dikelola sedemikian rupa sehingga pemanfaatannya secara lestari dan berkelanjutan untuk generasi. Nah, mungkin melalui serupakan ini ada teman-teman mahasiswa yang tertarik, apalagi yang teman-teman yang berasal dari Kepulauan Sangihe bisa ajukan proposal untuk boleh sama-sama orang mengadakan penelitian yang pendidikan boleh itu apa pembelajarannya, yang ilmu boleh ambil materialnya boleh, misalkan batang kulitnya itu sebenarnya kan dengan apa yang paling tinggi sehingga bisa diadakan penelitian. Kalau pupuk, kalau kelapa tempur ada arang hati. Ya, saya lihat di promosi tadi yang itu super kapasitor kan, itu. Nah, sebetulnya bahan material dari sagu baru ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk menunjang penelitian super kapasitor. Terima kasih. Baik, saya akan merangkum sedikit ya tentang dari tadi. Fisika lingkungan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek fisik dan matematis yang berhubungan dengan teori lingkungan, baik pada komponen abiotik, biotik, dan culture ya. Kemudian sagu baru ini setelah dianalisis secara fisika, ekologi, ekonomis, ternyata bisa tumbuh dimanapun seperti batu, gunung, lereng, dan sangat memiliki fungsi ekologi yang sangat tinggi ya, seperti mencegah longsor, kemudian daya serap air tinggi, dan lain sebagainya. Nah, dari paparan materi tadi bisa menjadi motivasi nih untuk kita, di mana kita bisa melihat di sekitar kita ya, mulai sekarang lihat sekitar kita, apa-apa itu bisa menjadi sumber ya, sumber ilmu untuk kita, sumber penelitian untuk kita, karena kita tahu bahwa fisika itu adalah ilmu alam ya, jadi kita belajar dari alam. Itu dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Dan iya, si mau bro. Nah, itulah materi yang telah kita dengarkan bersama. Saat ini kita masuk dalam penyerahan sertifikat oleh Sekretaris Jurusan. Fisika